Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi, dan juga kepada teman-teman yang telah mensupport channel Ojowedi agar cerita-cerita channel Ojowedi makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Pernah nggak sih lo beranggapan kalau seseorang yang lo hadapi itu ternyata bukan manusia? Pengalaman ini masih kesimpan rapi dalam ingatan gue. Panggil aja gue Mei, mahasiswi di salah satu universitas di kota Bandung. Kejadian ini gue alami pas gue masih duduk di sekolah dasar. Jujur, cerita ini masih bikin gue merinding. Untungnya gue udah nggak tinggal di dekat tempat kejadian itu. Gue anak pertama dari 2 bersaudara. Adik gue cowok dan gue cewek. Kita beda 2 tahun aja. Ayah gua kerja jadi montir di bengkel motor yang ada di tengah kota, sedangkan ibu gue seorang ibu rumah tangga. Kebetulan ayah gue itu sering banget pindah rumah kontrakan. Jadi ya gua harus ikut kemanapun pindahnya. Dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya, jaraknya ya nggak berjauhan sih. Ayah milih buat selalu pindah kontrakan karena ada beberapa masalah yang sering dia hadapi di setiap kontrakan. Bukan masalah biasa tepatnya, tapi masalah gangguan gaib. Dari mulai gangguan penampakan kuntilanak biasa sampai gangguan yang agak ekstrim. Contohnya nih, pernah kita sekeluarga ngontrak di bekas orang yang mendalami ilmu santet. Semacam dukun lah ya. Mungkin ilmunya yang tertinggal atau dia sengaja nyimpan sesuatu di kontrakan itu. Waktu itu gangguan di rumah ekstrim banget. Dari suara tangisan cewek setiap malam, sosok gede buruk rupa yang selalu ada di mimpi ayah gue yang selalu minta ayah gue buat cepet-cepet pergi, sampai barang-barang di dapur terlempar dengan sendirinya. Ayah gue emang sensitif banget sama hal-hal gituan. Dan mungkin sensitivitasnya itu nurun ke gue. Tapi nggak heran. Tapi tidak dengan ibu gue. Dia biasa saja. Bahkan sama sekali nggak sensitif sama hal-hal mistis. Gue nyeritain ini sambil sesekali nanya ke ayah gue alasan kenapa selalu pindah kontrakan. Dan mastiin beberapa rentetan kejadian mistis yang dialami. Gue alami kejadian ini waktu gue pindah ke kontrakan yang kelima. Lokasi kontrakannya ada di sebuah jalan gang yang nggak terlalu kecil, tapi gangnya juga nggak terlalu gede juga. Sedang lah. Samping kanan kontrakan gue yang ini adalah rumah yang punya kontrakan, dan samping kirinya ada benteng kayak pemisah antara pemukiman warga sama sawah gitu deh. Kontrakan ini adanya di ujung jalan gang yang buntu. Tepat di depan kontrakan gue ini ada rumah gedong yang kayaknya nggak keurus gitu. Semak belukar udah tinggi merambat ke atas pagernya. Cat di rumah itu juga warnanya pucat dan semuanya udah hampir terkelupas. Bisa dibilang kosong sih enggak. Soalnya gue selalu lihat ada ibu-ibu yang suka bersih-bersih halaman depan rumah itu setiap pagi. Dan ada satu bapak-bapak yang selalu duduk di atas kursi goyang di pojokan rumahnya yang selalu menatap gue sambil matanya agak berkaca-kaca. Terus terang gue betah banget tinggal di kontrakan itu. Karena suasananya yang adem deket sama persawahan. Layaknya anak SD lainnya, di hari libur selalu gue isi kegiatan dengan main bareng teman-teman sebaya gue.
Walaupun selalu pindah kontrakan, teman-teman gue ya tetap aja itu-itu aja ya. Soalnya sesuai yang gue ceritain di awal, kontrakan satu ke kontrakan lainnya jaraknya nggak terlalu jauh. Gue suka banget main di rumah temen gue yang namanya Ira. Bareng teman-teman yang lain, ada Meti dan Hera. Mainan di rumahnya banyak banget. Biasalah, cewek-cewek gitu. Kan apalagi mainannya kalau bukan boneka-bonekaan ya. Ya biasanya ya masak-masakan. Zaman dulu tuh nggak ada TikTok, nggak kayak zaman sekarang. Enak zaman dulu ya. By the way, hari itu hari Minggu. Gue habis main dari rumah Ira sekitar habis asar. Pas mau sampai ke rumah, gue ngeliat bahwa bapak yang biasa duduk di kursi goyang di rumah gedong itu sekarang ada di depan gerbang rumah itu. Dia lagi berdiri. Perawakannya sih biasa aja, nggak pendek juga nggak tinggi. Badannya sedikit agak kurus. Kulitnya putih, umurnya sekitar 50 tahunan lah. Dia pakai kaos oblong warna putih, bawahan celana selutut. Namanya Pak Oki. Matanya terus natap ke arah gue. Dari matanya gue ingat ada perasaan sedih ketika setiap kali dia ngeliat gue. Matanya agak sedikit berkaca-kaca. Dia manggil nama gue. "Nak, sini." Dan gue ngejawab, "Ya Pak." Pak Oki lalu bilang, "Ayo pulang nak, Mama sudah nunggu." Gue heran aja gitu kan, ya ini kan gue juga mau pulang. Ya gue bilang aja, "Oh iya Pak, ini juga kan mau pulang." Pas gue mau belok ke arah kontrakan, Pak Oki malah bilang gini, "Rumahmu di sini nak." Dia nunjuk ke rumah gedong itu sambil terus menatap sedih ke arah gue. "Bukan Pak, rumah Mai di situ tuh," jawab gue sambil nunjuk ke kontrakan. Karena waktu udah sore, gue lantas lari ninggalin Pak Oki sendirian di depan rumah gedong itu. Ketika gue sampai ke pintu kontrakan, gue lihat Pak Oki masih menatap gue dengan sedih. Besok harinya gue berangkat ke sekolah. Kayak biasa, gue ngeliat ibu-ibu ART, sebut aja Mbak Inah yang lagi bersih-bersih di halaman rumah gedong, dan Pak Oki yang masih terus natap gue dari atas kursi goyang di pojokan rumah. Siangnya waktu gue pulang, Pak Oki udah stay di depan gerbang rumahnya. Dari jauh dia tetap menatap gue dengan sedih. Pas gue lewat tepat di depan dia, Pak Oki langsung lari ke arah gue, terus meluk gue erat-erat. Sambil sesekali dia ngomong gini, "Sudah lama ayah nunggu kamu nak, ayo kita pulang. Mamamu sudah menunggu di rumah." Gue keheranan sambil menahan rasa sesak dari pelukan Pak Oki. Ya, gue berontak dan ngerasa kalau Pak Oki ini ya kayak orang gila gitu deh. Gue langsung lari ke kontrakan gue. Pintu langsung gue tutup. Ibu gue yang ada di dapur heran ngeliat gue buru-buru masuk rumah. Lalu ibu bertanya, "Kenapa Mei?" Dan gue jawab, "Itu bu, ada orang gila tadi peluk-peluk Mei." Ibu gue lalu keluar rumah dan dia nggak nemuin siapa-siapa. Lalu ibu ngomong, "Mana Mei? Nggak ada siapa-siapa. Mungkin orang gilanya udah pergi kali ya." Gue lihat keluar dan memang Pak Oki udah nggak ada di sana. Di kursi goyangnya pun dia nggak ada. Singkat cerita, hari Minggu paginya gue berniat main lagi ke rumah Ira. Di sana gue cuma lihat Mbak Inah. Gue udah nggak lihat lagi Pak Oki. Penasaran gue perhatiin di sekitar kursi goyangnya dan memang Pak Oki juga nggak ada di sana. Mbak Inah yang lihat gerak-gerik gue nyamperin ke arah gerbang. Gue pun nanya, "Pak Okinya nggak ada ya Mbak?" Mbak Inah terdiam. Dengan nada yang sedikit terbata-bata dia bilang, "Ayo, ikut Mbak ke dalam rumah." Karena penasaran gue yang ngikutin aja sih. Di dalam rumah itu banyak banget pernak-pernik hiasan yang dipajang di lemari pajangan.
Dinding rumah itu juga banyak foto-foto di sana. Ada banyak foto keluarga Pak Oki dan ada satu yang menarik perhatian gue. Ternyata ada foto yang memajang foto satu anak cewek seumuran gue waktu itu yang gila, mirip banget sama gue. Otomatis gue spontan dong langsung nanya ke Mbak Ina. Mbak, itu siapa ya? Sambil gue tunjuk foto anak kecil itu. Mbak Ina lalu jawab, oh, itu Cika, anak Pak Oki satu-satunya. Mbak Ina ngejelasin sesuatu yang buat gue kaget, sekaligus membuat gue tahu alasan kenapa Pak Oki sifatnya kayak gitu ke gue. Mbak Ina bilang Cika hilang. Kata orang, dia diculik dan sampai sekarang belum ditemuin. Semenjak Cika hilang, Pak Oki selalu ngelamun di atas kursi goyangnya di depan rumah. Mbak Ina bilang makin hari tingkah Pak Oki makin aneh. Kadang dia ngobrol sendiri, seketika nangis, terus ketawa. Ya berarti anggapan gue bener dong ya. Pak Oki ini ya bisa dibilang gila lah. Gue sama Mbak Ina udah nyampe di belakang rumah. Di sana ada pintu yang kata Mbak Ina itu akses buat ke halaman belakang yang dijadiin pemakaman keluarga. Tunggu, pemakaman keluarga? Hah? Pemakaman? Gue masuk ke area halaman belakang itu dan bener dong, di sana udah ada satu makam. Ketika gue berjarak lebih dekat ke makam itu, gue lihat di batu nisan itu tertulis satu nama yang gak asing buat gue. Oki Ichiro. Mbak Ina lanjut ngejelasin kalau ini adalah makamnya Pak Oki. Gue ngerasa sedih, ternyata Pak Oki udah gak ada. Mbak Ina lanjut nganter gue ke depan gerbang. Gue pulang. Gak nyangka aja Pak Oki udah gak ada. Entah kenapa waktu itu gue gak jadi main ke rumahnya Ira. Mungkin terlalu kaget ngeliat kenyataan Pak Oki udah gak ada. Gak terasa waktu udah jam 5 sore. Ibu gue nanya, kamu dari mana aja, Mei? Gue pun jawab, itu bu, dari rumah depan. Ternyata Pak Oki udah meninggal bu. Tadi Mei diantar Mbak Ina ngeliat makamnya di halaman belakang. Dengar penjelasan gue kayak gitu, ibu kaget. Bukan kaget lagi, kaget banget. Ibu pun nanya, Pak Oki, Mbak Ina, siapa mereka, Mei? Sambil ambil minum, gue dengan polosnya ngejawab, itu loh bu, tetangga kita yang di rumah depan. Ayah gue waktu itu baru aja pulang, baru banget masuk ke rumah. Ibu gue ngasih tahu ayah apa yang gue alami tadi. Tanpa basa-basi, ayah gue langsung tutup pintu terus dikunci. Ayah gue ngejelasin sesuatu hal yang bikin gak masuk akal di benak gue. Ayah bilang, apa yang kamu lihat di rumah depan, orang-orang itu semuanya udah gak ada, Mei. Gue yang dikit bingung lalu nanya, gak ada. Tadi Mei lihat Mbak Ina ya. Kemarin-kemarin juga Mei lihat ada Pak Oki. Cuman Pak Oki udah meninggal. Tadi Mei dikasih lihat makamnya sama Mbak Ina. Lalu ayah gue bilang, iya, bener emang Pak Oki itu udah meninggal. Tapi dia udah meninggal sekitar 16 tahun yang lalu, Mei. Dan Mbak Ina itu juga bukan manusia. Dia adalah kuntilanak penghuni rumah itu. Tapi dia baik, gak ganggu kayak kuntilanak merah yang ada di kontrakan kita dulu. Serasa disambar geledek gue. Gue kaget banget ngedengar kenyataan kayak begitu. Kebetulan sebelum pindah ke sana, ayah gue tanya-tanya dulu sama warga sekitar. Karena dia takut ada gangguan lagi kayak di kontrakan sebelum-sebelumnya. Jadi dia tahu semua kejadian yang ada di sekitaran sana dari warga sekitar. Ayah gue lanjut ngejelasin, Pak Oki itu orang Jepang asli.
Tapi dia udah lama tinggal di Indonesia dan menikah dengan cewek Indonesia. Dia tinggal di rumah itu. Dia juga punya anak cewek yang satu-satunya itu yang katanya anak itu hilang karena diculik. Kalau nggak salah kata ayah nama anaknya itu Cika. Dari kejadian hilangnya Cika itu, Pak Oki emang selalu duduk di kursi goyang sambil kadang-kadang ngeracau sendiri. Sampai akhirnya dia stres dan gila. Istrinya selalu ngurusin Pak Oki dengan kasih sayang. Dan istrinya setia sampai Pak Oki meninggal dalam kondisinya yang begitu. Istrinya jadi terpukul banget. Setelah kehilangan anaknya, dia kehilangan juga suaminya. Dia pun memutuskan menjadikan halaman belakang rumahnya sebagai pemakaman untuk Pak Oki. Istri Pak Oki pun memutuskan pulang ke kampung halamannya di kota Garut. Katanya di sana dia sudah memulai hidup yang lebih baik. Dengar itu semua terus terang gue langsung lemes. Karena nggak percaya sama apa yang gue lihat dan gue alamin selama ini. Ternyata selama gue di kontrakan itu, apa yang gue lihat setiap pagi, orang-orang itu semua kenyataannya nggak ada. Dan ternyata apa yang gue lihat itu dilihat juga sama ayah gue. Cuman bedanya, kalau kata ayah gue, sosok Mbak Inah itu nunjukin rupa aslinya ke ayah gue, yaitu sosok kuntilanak dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan dan selalu tersenyum ketika ayah gue lewat. Ayah gue emang nyimpen itu semua supaya kita, anak dan istrinya nggak takut. Karena memang kuntilanak itu ya si Mbak Inah itu ya nggak ganggu sih. Setelah gue tahu kenyataan itu semua, selama gue masih ngontrak di sana, setiap pagi berangkat sekolah gue masih ngeliat Mbak Inah dan Pak Oki di rumah itu. Tapi gue selalu mempercepat langkah gue dan gue tunjukin pandangan gue supaya cepet-cepet ngelewatin mereka. Pulangnya juga gitu, selalu sama. Gue selalu ngeliat Pak Oki berdiri di depan gerbang. Melihat itu gue langsung lari kencang banget buat sampai ke kontrakan dan buru-buru gue tutup pintu. Mungkin ayah gue sadar kalau gue ngerasa keganggu dengan melihat kehadiran mereka. Ya, itu jadi sebab sih ayah gue akhirnya pindah kontrakan lagi. Di kontrakan-kontrakan selanjutnya emang masih banyak gangguan yang secara pribadi gue terima. Tapi seiringnya waktu gue udah ngerasa biasa aja sih akhirnya. Sampai keadaan ekonomi keluarga kita yang meningkat, kita semua beli rumah untuk memulai hidup baru tanpa harus pindah-pindah kontrakan lagi. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.